Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel No Degree Developer, channel yang akan membahas seputar pemrograman. Bagi yang ingin melihat subtitle menggunakan bahasa Inggris, silakan pencet tombol sisi di bagian bawah video. Whoever wants to see the subtitle in English language, you can turn on the CC button in the bottom of this video. Di video kali ini kita akan membahas mengenai RESTful API. Sebelum kita mempelajari dan melakukan demonstrasi mengenai RESTful API ini, saya akan menjelaskan mengenai API terlebih dahulu. Setelah itu, maka kita akan deep into RESTful API dengan menggunakan Node.js dan Express. Baik, untuk pertama-tama, mari kita membahas mengenai apa itu API. API atau yang stands for Application Programming Interface. Jadi ini adalah suatu antarmuka pemrograman aplikasi. Nah, apa itu antarmuka pemrograman aplikasi? Nah, mari kita bahas. Saya mengambil source-nya ini dari Amazon Web Service. Jadi bagi teman-teman yang misalnya ingin membaca lebih lanjut, bisa juga membaca di Amazon Web Service. Jadi sebenarnya kalau kita cari di internet mengenai apa itu API, itu mudah sekali ditemukan. Nah, salah satunya yang bikin blog mengenai ini adalah Amazon Web Service. Oke? API adalah suatu mekanisme yang memungkinkan dua software components untuk berkomunikasi antar sesamanya menggunakan suatu set of definition, kumpulan dari definisi dan protocols. Nah, jadi API ini adalah suatu mekanisme. API ini adalah suatu cara bagaimana dua software ini saling berbicara satu sama lain. Jadi kalau misalnya di dunia pemrograman, kita kan nggak mungkin hanya buat ini ya, satu software terus untuk satu dunia gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi ada software untuk mengambil data cuaca lah, atau ada API untuk mengambil jarak antara suatu kota ke satu kota lain. Nah, itu kan software-nya berbeda-beda. Nah, makanya dibutuhkan suatu API atau programming interface ini untuk saling berbicara satu sama lain. Nah, using set of definition. Jadi ada suatu aturan khusus yang digunakan oleh API itu untuk berbicara dengan dia gitu. Jadi dia itu udah ngasih tahu, nih kalau mau ngobrol sama aku, kamu harus ngirim ini, nanti aku ngasih ini, nanti caranya begini. Nah gitu. Jadi itulah suatu API gitu. Jadi suatu mekanisme, API itu mekanisme. Jadi sini dikasih contoh tentang Weather Bureau software. Jadi ada suatu software bernama Weather Bureaus yang sistemnya itu memiliki daily weather data, tuh kan? Ini data mengenai cuaca gitu, cuaca harian. Nah, weather app on your phone talks to the system via APIs. Nah, jadi HP kita atau ya suatu aplikasi di HP kita ini akan berbicara dengan weather app ini, dengan aplikasi ini, dan aplikasi ini untuk memunculkan weather daily, untuk memunculkan cuaca harian yang terupdate ke handphone kita gitu. Jadi kan kita punya aplikasi sendiri nih di HP kita. Terus mereka juga ada yang bikin weather app gitu. Cuaca, aplikasi cuaca. Nah, gimana caranya saya dapat data dari sana? Gimana caranya HP saya ini berkomunikasi dengan dia? Nah, mekanismenya disebut API gitu. Mari kita lanjut. Nah, API stands for Application Programming Interface. In the context of APIs, the word application refers to any software with a distinct function. Jadi aplikasi di sini ini tuh merujuk kepada suatu software yang berbeda fungsinya gitu. Tadi kan HP sama Weather Bureaus gitu. Jadi ada software mengenai cuaca. Nah, di situ keduanya disebut aplikasi. HP kita disebut aplikasi karena ada aplikasi di dalamnya, karena ada fungsi-fungsi tertentu ya di dalam HP kita, juga di sana juga ada, di situ juga disebutnya aplikasi karena itu juga software dan memiliki fungsi tertentu. Nah, interface can be thought of as a contract of service between two applications. Nah, jadi interface itu bisa dikatakan adalah suatu kontrak suatu layanan antara dua aplikasi gitu. Nah, jadi kontraknya seperti apa? Nah, itu dirujuk oleh interface ini gitu. This contract defines how the two communicate with each other using requests and responses. Nah, jadi kontrak ini mendefinisikan bagaimana cara berkomunikasi dua arah ya antara request dan response. Jadi nanti di dalam API ini terdapat suatu istilah yang disebut request dan response. Request itu adalah klien, nanti juga kita jelaskan apa itu klien. Jadi klien kita mengirim request ya, request kan meminta gitu ya, meminta. Terus dari server mengirim response.
Nah, their API documentation contains information on how developers are to structure those requests and responses. Jadi API dokumentasi, jadi nanti di API itu tadi ya, kalau dijelasin secara per kata gitu ya, aplikasi itu software, programming itu ya pemrograman, jadi suatu software yang diprogram, terus interface itu tadi kontraknya, bagaimana cara berhubungan satu sama lain. Nah, nanti gimana caranya kita tahu bagaimana cara menggunakan API dengan API documentation. Jadi biasanya nanti bagi suatu provider ya, penyedia layanan yang membuat API, nanti juga disediakan API dokumentasinya. Jadi bagi teman-teman yang pengen menggunakan layanan tersebut, ada API yang gratis, ada API yang berbayar, teman-teman bisa menggunakan API dokumentasi tersebut untuk mengetahui bagaimana cara berhubungan, cara berkomunikasi dengan aplikasi mereka yang mereka buat gitu. Karena kita membutuhkan layanan. Contohnya kayak tadi ya, weather app gitu. Terus juga nanti misalnya teman-teman pengen bikin suatu e-commerce gitu. Nanti kan harus ada third party-nya yaitu payment gateway. Nah, daripada kita berhubungan satu-satu dengan semua bank, mending udah ada payment gateway yang kayak Midtrans atau Sendit. Jadi teman-teman tinggal menggunakan API tersebut, gimana cara pakainya. Nah, API itu nanti teman-teman cari aja dokumentasinya. Jadi teman-teman bisa pakai layanan tersebut untuk berhubungan dengan banyak sekali bank dan cara bertransaksi gitu. Ini juga bisa teman-teman ambil resource-nya Amazon Web Service. Lanjut, API architecture is usually explained in terms of client and server. Jadi tadi udah saya sebutkan juga, dalam API ini ada istilah mengenai client dan server. Client ini adalah application sending the request. Jadi apapun yang mengirimkan request itu disebutnya client. Dan siapapun yang mengirimkan respon itu disebutnya server. Jadi nanti misalnya ada beberapa layer nih teman-teman ya. Teman-teman sebagai klien, nanti teman-teman kan nembak ke server. Ternyata servernya ini nembak lagi ke API lain. Nah, berarti yang pertengahan ini dia juga server, dia juga klien. Karena di terms of API itu klien itu yang mengirimkan request. Ya, jadi kalau siapapun dia mengirimkan request, dia juga bisa menjadi klien gitu. Tapi klien di antara siapa gitu kan, ada dua entitas nih yang berhubungan kan, dari komunikasi dua arah, ada dua entitas yang berhubungan. Siapapun yang mengirim request itu sebagai klien, siapapun yang mengirim respon disebutnya server. Dan jadi bisa aja suatu aplikasi itu dia menjadi klien juga menjadi server, tapi dia menjadi server atas aplikasi tertentu dan dia juga menjadi klien atas aplikasi tertentu gitu teman-teman. Lanjut. Nah, ini ada 3 main components of APIs. Ini sesuai pemahaman saya gitu. Jadi di API itu ada 3 komponen utama gitu yang harus teman-teman perhatikan, yaitu API style. Ini singkatan dari API Architecture Styles gitu. Jadi API itu ada banyak teman-teman, ada gayanya beda-beda. Nanti kita akan pelajari, ada REST, ada GraphQL, ada WebSocket, ada SOAP, ada nanti RPC dan lain-lain gitu. Ini API Architecture Style. Jadi gayanya aja, gaya cara berbicaranya gitu. Nah, misalnya ada REST. Nanti REST itu menggunakan API protokol HTTP. Terus serialization formatnya atau format datanya itu adalah JSON gitu. Nanti beda lagi sama WebSocket. WebSocket ini dia nggak pakai dia WebSocket, bukan pakai HTTP. Awalnya pakai HTTP, tapi nanti lanjut ke WebSocket. Bedanya apa? Bedanya nanti WebSocket itu nggak bisa menggunakan HTTP method. Jadi bukan caranya menggunakan HTTP method. Jadi API style ini menggunakan protokol tertentu, juga serialization formatnya juga tertentu. Jadi WebSocket stylesnya protokolnya WebSocket, nanti format datanya bisa tetap JSON juga bisa gitu. Contoh, nanti ada beberapa styles dari suatu API gitu. Nah, yang salah satu paling terkenal adalah REST. Ini RESTful API. RESTful API ini dia itu salah satu yang paling sering digunakannya di seluruh dunia. Paling umum juga soalnya ya. Kalau REST ini kan ada metodenya, karena menggunakan HTTP nanti ada metodenya 5 gitu ya. Ada get, fetch, put, delete, dan post gitu ya. Itu RESTful API. Nanti kalau WebSocket dia on gitu ya. Jadi ws.on di event driven. Jadi tergantung apa yang terjadi baru nanti WebSocketnya ke trigger gitu. Nanti beda-beda. Nanti GraphQL beda lagi, SOAP beda lagi gitu.
Nanti setiap API styles ini punya protokol masing-masing atau bisa juga sama ya kadang-kadang. Nanti format datanya juga masing-masing atau bisa juga sama. Nanti kalau SOAP nggak pakai JSON gitu, beda. Lanjut. Nah, ini API architecture stylesnya. Kalau yang disebutin ada 4 gitu ya. Ada SOAP APIs, RPC APIs, WebSocket APIs, sama REST APIs. Nanti yang kita akan bahas ada REST APIs. Nanti untuk teman-teman yang pengen lebih paham mengenai 3 lainnya, mungkin kita akan bahas di video lain. Atau yang mungkin kalau kedua hal ini, yang SOP sama RPC, udah tidak terlalu banyak digunakan. Ada yang menggunakan, cuma tidak terlalu banyak. Nanti kalau yang masih sering itu adalah WebSocket ya, karena WebSocket ini adalah API untuk API untuk chat ya. Jadi chat app itu menggunakan WebSocket karena real time gitu. Nanti kita akan lihat kenapa REST API tidak digunakan untuk chat. Nah, ini ada REST APIs. REST itu stands for Representational State Transfer. REST defines a set of function like get, put, delete, etc. Ya, jadi REST ini mendefinisikan ada set of function like get, put, delete. Nah, ini get, put, delete ini dari HTTP method ya. Jadi klien dapat menggunakan untuk mengakses ke server data. Klien dan server exchange data using HTTP. Nah, HTTP ini API protokol gitu. Nah, di dalam HTTP protokol, HTTP kan Hypertext Transfer Protocol. Nanti ada metodenya ini ya, get, put, delete. Nah di demonstrasi hari ini nanti kita akan membahas mengenai get, put, delete ini. Itu REST APIs. Nah, teman-teman juga nanti bakal bertemu dengan istilah CRUD ya teman-teman ya. CRUD. CRUD itu create, read, update, dan delete. Nah, CRUD itu menggunakan HTTP method ini ya, yang 5. Nah, kok tadi cuman CRUD 4, terus ini HTTP methodnya ada 5, karena nanti untuk update itu ada 2 ya, ada put sama ada patch. Nanti kita lihat perbedaannya. Oke, sekarang kita akan melakukan sesi demo, yang mana arsitektur stylenya kita akan menggunakan RESTful API, protokolnya HTTP. Tadi ada HTTP, ada HTTPS ya, kalau secure teman-teman. Jadi itu biasanya digunakan kalau misalnya udah deploy gitu, itu untuk keamanan lebih. Bedanya dengan HTTP, ya HTTP gak ada keamanannya. Jadi, tapi itu aman selama kita di lokal. Jadi karena saya menggunakannya di lokal, jadi saya menggunakannya hanya HTTP. Terus untuk format datanya saya menggunakan JSON, karena RESTful API biasanya menggunakan JSON. Terus untuk demo saya akan menggunakan Node.js, menggunakan Express, dan juga Postman. Jadi bagi teman-teman yang belum punya hal ini, kedua hal ini untuk bisa di install terlebih dahulu, tapi asumsi saya teman-teman udah paham ya mengenai Node.js dan Postman. Yang utamanya Node.js sama Postman. Node.js pernah kita buat bareng-bareng. Untuk Postman, teman-teman tinggal cari di internet, klik Postman, nanti setelah install, lanjut video. Baik teman-teman, seperti biasa, buka directory tempat kita ingin bekerja, cari teman-teman paling suka. Nah, di sini saya akan bikin, saya akan buka bash mkdir RESTful Express gitu ya. Terus masuk. Di sini kita langsung buka kode aja. Kita bisa tutup ini, tutup ini. Oke, buka command line. Saya pilih bash lagi. Di sini inisialisasi proyek untuk Node ya. npm init -y. Oke, terus nanti sekarang ada beberapa yang harus diinstal. Saya akan lakukan, karena saya menggunakan TypeScript ya, saya akan menginstal TypeScript. Ada TS Node Dev, terus ada types-nya ya, types untuk Node sama types untuk Express. Di sini dev dependency saja. Kalau dev dependencies ini, setahu saya nanti ketika di deploy, ini nggak akan diinstal ya, karena sebenarnya TypeScript itu kan untuk development. Waduh, ini kenapa? Not found at Express, sorry, salah. Express. Jadi kalau nggak ditemukan di registrasinya bakal error ya teman-teman. Oke, TypeScript-nya udah keinstall. Kita tsc init untuk menginisiasi ini tuh proyek TypeScript gitu. Oke, berhasil. Sekarang kita install Express.
Jadi kalau untuk RESTful sederhana, Express cukup. Sebenarnya Node.js juga bisa, cuman akan ada beberapa kesulitan ya teman-teman nanti. Karena tanpa Express banyak yang harus di-coding lah ya. Codingnya lebih banyak. Saya bikin SRC. Di SRC ini saya akan bikin touch index.ts TypeScript ya. Jadi ini adalah file utama gitu. Nah, di sini juga saya akan bikin mkdir controllers, atau teman-teman juga bisa kadang-kadang dipanggilnya handlers ya teman-teman ya, sama aja. Nah, jadi ini untuk controllers dan handlers-nya, routers dan handlers-nya. Di sini saya akan import express from express. Terus const app, kita ambil tipe data dari application-nya express, terus saya inisiasi. Jangan lupa portnya tipenya number, portnya saya 8000. Habis itu ada app.use, ini middleware ya, ada express.json biar bisa nerima data dari luar. Rec.body-nya nanti keterima. Terus sebagai percobaan aja ya, ini biasanya saya tambahin ini biar ada contoh API yang berjalan gitu. Nanti ada request, ambil tipe datanya dari express yang bawah ini kedua, terus ada respon sama ambil yang kedua juga. Nah, di sini langsung res.status aja, responnya dikasih status yang benar, send your server is running successfully gitu ya. Oke, terus app-nya dinyalain pakai listen, langsung kirim portnya aja, terus callback console.log pakai backtick your server is running on HTTP, bukan HTTPS, localhost, terus kirim portnya. Jadi kalau teman-teman ubah portnya nggak masalah, /API ya. Jadi untuk API biasanya diawali /API. Coba kita jalankan. Oh ya, npm run dev-nya belum kita bikin ya di package.json, teman-teman jangan lupa dikasih dev. Ini karena kita tadi ada tes not dev, ini jadi bisa hot reloading ya teman-teman. Kalau diubah langsung ke reload gitu. .src/index.ts. Oke, tinggal teman-teman ini boleh keluar dulu, terus npm run dev. Nah, berhasil teman-teman. Kenapa saya tambahin ini biar bisa langsung diklik aja biar cepat. Nah, your server is running successfully. Oke, udah berhasil. Kita bikin API sederhana. Nah, kita berhasil membuat API sederhana menggunakan get. Nah, enaknya kalau di Express untuk HTTP metodenya kita langsung app. Apa kita mau tadi post ada, kita mau bukan update ya teman-teman, patch ada, mau put ada gitu. Jadi enaknya itu menggunakan Express ya, lebih simpel, cepat. Oke, kita coba save tuh. Ini head reloading. Jadi kalau ada perubahan sedikit nanti langsung ke reload di sana. Oke, langsung aja kita lebih jauh lagi karena tadi ada CRUD ya. Kita akan contoh buat CRUD. Terus karena kita sebelumnya udah bikin to-do list app, di sini saya akan coba untuk membuat task gitu ya. Jadi di sini new file task router gitu .ts. Jangan lupa teman-teman namanya disesuaikan dengan resource ya. Jadi kalau di RESTful API itu karena kan tadi set of definition ya, jadi udah didefinisikan. Jadi teman-teman kalau menggunakan RESTful, kalau bisa menggunakan best practice-nya gitu. Jadi salah satu best practice-nya adalah menggunakan endpoint-nya sih sebenarnya, nanti endpoint-nya gitu berdasarkan resource. Resource itu apa? Resource itu data. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan function, atau saya buat latihan juga menggunakan class ya. Task router. Oke. Saya bikin controllernya dulu. Di sini ada task controller biar membedakan aja teman-teman ya. Sebenarnya penamaan bebas biar gak terlalu bingung aja kalau saya. Terus ini kelas lagi. Nah, kalau yang controller langsung method. Misal get task gitu. Karena banyak get task. Ini request, jangan lupa di import ya. Pakai suggestion aja. Nah, untuk teman-teman, nanti untuk datanya kita simpan di mana? Kita simpan di file ya. Nah, sini nanti saya tambahin
ada read file ya, import dulu juga dari fs file system. Nanti ada path-nya saya ambil dari join punyanya path. Terus ada dir name untuk menunjukkan folder sekarang, terus nanti kita keluar sekali, terus kita bikin data.json. Nah di sini ada callback, option dulu ya, option dulu pakai UTF-8. UTF-8 tuh intinya teman-teman kalau mau pengen hasilnya itu sesuai kata-katanya pakainya UTF-8. Nanti ada banyak ya, ada binary base 64 gitu-gitu, tapi kalau teman-teman pengen sesuai kata-katanya gini ya, jadi abjadnya sama gitu pakai UTF-8 aja. Di sini ada dua, kalau teman-teman bingung, nah ini ada error, di callbacknya ini ada error sama data ya, ada error sama data. Nah, kenapa read file dulu? Saya bikin pengecekan. Kalau misalnya error, nggak ada gitu, maka saya akan bikin write file. Nah, sama mirip ini pakai join dir name, keluar sekali, data.json. Terus datanya apa? Karena ini JSON, terus array, object of array ya, jadi kasih array. Terus optionnya UTF-8 lagi. Sama aja mau yang UTF-8 atau pakai strip sama aja teman-teman ya. Terus ada callback. Kalau di sini callbacknya cuma error ya teman-teman tuh. Cuma ada error, nggak apa-apa. Nah biasanya saya giniin. Atau misalnya kalau R-nya dipakai hapus aja. Jadi cuman bikin file gitu ini maksudnya. Ini kalau misalnya kita reload, nanti bakal muncul. Nah, muncul. Ini model JSON-nya ya. Ya kalau teman-teman hapus, reload lagi, bakal muncul terus. Oke, gara-gara udah ada, sekarang kontrolnya udah bisa get task. Get task-nya kayak read file juga. Join, dir name. Oh ini keluar dua kali ya teman-teman karena di dalam controller. Data.json. Optionnya UTF-8. Ini optionnya bisa langsung string ini, atau teman-teman bisa pakai objek juga. Cuman saya cuman pengen apa sih ini namanya, encodingnya aja. Jadi biar cepet langsung. Ada callback, tadi callbacknya ada R, ada data. Nah untuk error handlingnya nanti teman-teman bisa belajar sendiri, atau nanti mungkin saya bisa bikin videonya. Tapi sih saya konsolog aja dulu kalau error ya. Terus di return, jadi nggak jadi dilanjutin functionnya, callbacknya itu nggak dilanjutin. Nah kalau nggak error, datanya akan kita respon ya teman-teman ya, status 200. Nah di sini ada result. Biasanya saya tambahin result gini sih, tapi bagi teman-teman yang nggak mau juga nggak apa-apa. Nah itu nanti juga termasuk dokumentasi ya, dokumentasi untuk API-nya gitu. Ada result terus data. Nah ini dari routernya harus kita inisiasi dulu. Routernya ada task controller, kita ambil. Ini private aja biar nggak bisa diambil dari luar. Terus ada private router juga biar nggak bisa, tapi ini router dari Express. Terus kalau kelas ada constructor, ini yang akan dipanggil pertama kali kelasnya dia buat. Di task controller ini kita inisiasi nilainya. Kita ambil task controller. Terus untuk routernya juga langsung router ya. Gitu. Terus dia juga ada private initialize routes gitu ya. Nah ini yang routernya dipakai. Jadi kalau di Express itu ada router ini tadi untuk get dan sebagainya ya. Kita get endpointnya gini aja. Terus kita ambil dari task controller dot get task gitu. Ini gak usah dikasih ini ya teman-teman, gak ada error nanti karena dilanjutin udah harusnya. Ini inisialisasi jangan lupa di taruh constructor biar ada juga ya. Nah di sini baru get routes ya, jadi nanti yang dari luar kelas ini ngambilnya dari get routes-nya ini. Ini ada router, return, router gitu. Nah harusnya berhasil dan ini udah diinisialisasi ya routes-nya, jadi ini udah bisa dipakai. Tinggal save.
Oke, langsung kita buka Postman. Jangan lupa endpointnya. Oh ya, di sini kita belum taruh di index.ts ya teman-teman. Maaf saya lupa. Ini load dulu. Ini di task routernya kita inisialisasi depan ya. Jangan lupa. Taruh di bawah aja deh. Ada const task router new task router. Kalau mau lebih ini jangan lupa kasih kurung. Ini juga kalau mau teman-teman tambah gitu ya, pakai tipe data juga boleh. Terus dikasih taruh di sini. Pakai use ya. Slash API ya, karena selalu dibuat pakai API, terus task gitu. Nah, ini yang disebut resource gitu. Tasks. Nah, di sini masukin task router .get routes teman-teman ya. Nah, jadi nanti dia mengakses routes-nya ini. Nah, ini baru udah di inisialisasi di main utama. Kita save aja. Nah, teman-teman bisa pakai. Saya copy. Ini udah ada ya sebenarnya teman-teman. Kita pakai. Nah, tapi ini to do's. Kita ubah jadi task. Bisa nggak? Nah, berhasil teman-teman lihat. Tapi hasilnya masih string ya teman-teman. Karena pas kita nge-read dari data.json, ini tuh nanti diambilnya masih string kan JSON kan ya. Nah, makanya di sini harus json.parse. Jadi diubah ke objek. Save, diambil lagi. Nah, dia udah hasilnya array, tapi array kosong karena nggak ada datanya. Misalnya kita tambahin dulu contoh aja. Misalnya kayak kemarin ya teman-teman ya, task ininya HTML, contoh is check false. Nah, kalau teman-teman ini lihat ada objek dalamnya ya, udah kita save. Jadi kalau kita send, nah ada. Jadi nanti hasilnya kayak gini terus. Jadi kan karena get task, jadi semua data sebenarnya diambil gitu. Meskipun satu, tapi modelnya tetap array. Baik teman-teman, ini sebagai contoh aja kita hapus. Nanti kita pakai API semua untuk menambahin dan menghilangkan, mengambil juga CRUD itu ya. Nah, ini udah ada get task. Sekarang kita add task ya teman-teman ya. Ada add task. Nah, kekurangannya kalau menggunakan file kita harus terus ngerit teman-teman. Jadi ngerit terus nulis lagi. Itu kekurangannya. Copy paste aja, read. Nanti di sininya kita tambahin kalau ada nggak bisa dibaca gitu ya. Ini ubah dulu jadi JSON data. Sebenarnya namanya bebas, makanya saya ubah dulu ke JSON data. Terus nanti ada const data, dia ngecek dulu apakah JSON datanya ada. Kalau ada, nanti dia menghasilkan json.parse dari JSON data tersebut. Kalau nggak ada, array kosong. Gitu. Ini error handling aja ya sebenarnya. Terus nanti ketika di add, dia bisa karena ini dia bisa nge-push kan karena ini array gitu ya. Dia nggak nge-push dari rec.body gitu. Nah, ini sebenarnya bagusnya juga ada pengecekan dulu ya teman-teman, karena dicek dulu rec.body-nya isinya apa aja nih, harus apa aja. Nah, kalau nggak dicek gitu ya, nanti ini bisa masuk apa aja gitu. Meskipun formatnya tadi nggak tas sama is check, bisa masuk juga kalau langsung kayak gini. Tapi itu akan kita bahas lain kali. Terus jangan lupa join dir name keluar 2 kali. Terus data.json. Jadi ini di override ya teman-teman ya. Datanya apa? Datanya pakai yang ini. Jangan lupa di json.stringify karena harus string. UTF-nya 8. Terus callback-nya selama ini kan cuma error. Kalau write file nanti if r gitu ya. Nanti konsol log dulu aja. Nanti mungkin kita akan melakukan improvisasi lagi ya teman-teman untuk proyek ini. Nanti kalau berhasil, nanti dia ngirim ini. Ngirim, kalau untuk add, saya cuma kasih message biasanya.
your task successfully added, ya teman-teman. Nah, ini biasanya kalau udah di save ya, saya soalnya ada prettier, jadi nanti dia ngerubah sendiri, tapi jangan bingung ya, kalau bingung tinggal tanya save. Jadi teman-teman udah bisa sekarang, seharusnya coba kita pause di sini, masih tuduh ini task gitu. Oh iya, di routernya belum, kita bikin pause di sini juga endpointnya kita add task. Nah, seharusnya aman. Di sini ada body raw ya, ini teman-teman udah ada. Saya coba tasnya gini, coba kita kirim, berhasil nggak? Your task successfully added. Nah, udah berhasil. Kalau kita lihat di data.json, nah udah berubah teman-teman. Jadi kita udah berhasil ngelakuin create ya, create sama read. Coba kita lanjut. Kita akan lanjut untuk ngelakuin update sama delete. Ini ada update dulu. Ini ada update atau edit ya teman-teman. Saya bisa kadang-kadang pakainya edit gitu. Sama. Paste. Nah, harus selalu read file teman-teman. Ini kayak copy paste aja ini, read file sama write file. Oke. Udah benar push. Ini bukan push ya teman-teman, tapi kita edit. Nah, kalau edit biasanya kita pakai param. Di sini bikin param dulu, kita ambil dari rec.params.id gitu. Karena ini string, biasa diubah ke number dulu. Nanti data keberapa, yang id-nya berapa, diedit gitu ya. Misalnya tasknya itu dimasukin ke rec.body.task gitu. Misalnya nanti kita bikin dokumentasinya harus lewat task gitu ya teman-teman ya. Coba kita ini pakai page, terus ada paramsnya, id keberapa. Kita nanti soalnya kan ada dua ya teman-teman ya kalau to-do list app kita kemarin. Jadi yang edit itu bisa untuk is check atau enggak bisa untuk si tasknya. Berarti ya udah kita taruh task gini aja. Tapi task harusnya nanti ada tambahannya teman-teman ya. Coba kita coba dulu. Penamaannya juga harus disesuaikan sebenarnya. Ada page, task. Karena tadi cuma 0 ya, karena kan ini baru 1, harus 0. Nanti untuk pengecekan-pengecekannya akan kita lanjutkan di lain waktu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita kirim task ya. Tasknya tadi CSS, kita coba HTML. Terus di sininya your task successfully edited. Oke, seharusnya aman. rec.body.task id task gitu ya. Save. Coba task 0. Nah, task successfully edited. Nah, ini task HTML. Berarti ada yang salah. Berarti ini harusnya di read dulu ya teman-teman ya. Di read ini just data.json seharusnya oke. Data ke ini diambil tasknya kan. Kita ambil task rec.body.task gitu. Terus kita write file di data.json dengan json stringify.data. Data ini. Tapi tanpa is check. Tapi nggak apa-apa karena yang diambil cuma tasnya doang. Nah, ini teman-teman ternyata belum diubah ya. Ini masih add task, makanya tadi kenapa? Kita ubah ke edit task. Ini kita hapus dulu yang tambahan-tambahannya ini. Tuh, lihat. Ini kan add task tadi ya. Ini kan tidak sesuai dengan format ini ya. Gara-gara belum ada pengecekan, teman-teman. Nanti lain kali kita akan tambah. Save dulu. Ini juga di save dulu. Coba. Nah, edited, berhasil edited. Lihat. Nah, HTML. Coba kita ubah jadi Tailwind. Kirim. Nah, berubah.
berhasil ya untuk edit tasnya. Sekarang kita is check-nya itu. Jadi kalau untuk is check mungkin kita akan tambahkan ya page check gitu ya, resource-nya kan check, terus nanti ada ID keberapa. Terus ini jangan lupa bikin lagi edit task, kita bikin check task gitu ya. Oh salah, kita bikin async functionnya dulu, check task, kita tulis request response, copy paste. Terus untuk check task ini kan is check gitu ya teman-teman ya, sama kayak biasa. Kalau check task nggak perlu rect body ya teman-teman ya, karena sekali diklik berubah, klik berubah gitu ya, kan cuma dua kemungkinan. Ini nggak perlu diambil dari rect.body, ini masih di ya, ini buat ngambil paramsnya. Oke, seharusnya berhasil juga. Jadi kalau ini nggak perlu ngirimin langsung page, ini jangan lupa cek task. Oke, nah ini coba tasnya cek gitu kan, kita mau ngirim body juga kan, nggak akan dipakai kan. Coba your task status has been changed gitu ya. Oke, status has been changed. Nah ini ya jadi true kan teman-teman. Coba kita send lagi. Nah jadi false gitu terus teman-teman. Jadi udah berhasil, sekali diklik dia ubah ke false, sekali lagi true gitu. Gitu terus untuk endpoint ini ya, untuk endpoint yang ini. Oke, yang terakhir kita akan mencoba untuk delete. Async delete task. Kita kalau paste sebenarnya harusnya ada di clipboard ya teman-teman ini. Terus ini juga kita ambil lagi di clipboard, with file ini. Oke, terus data yang diambil bisa di splice teman-teman ya, kemarin bisa juga di filter, teman-teman boleh milih. Nah di sini jangan lupa ada cons id rec.params.id untuk menentukan mana yang mau di delete nya gitu. Ini id terus satu. Oke, dah, your task has been deleted. Oke, tapi karena ini cuma satu data, biar kita kelihatan bagus, kita bikin dulu beberapa tasnya. ML, Tailwind, Golang. Nah, jadi ada beberapa data ya teman-teman ya. Ini juga bisa di prettier, jadi lebih kelihatan lebih bagus. Sekarang kita coba delete-nya. Ini endpoint-nya jangan lupa, task. Untuk routernya jangan lupa, belum ada juga. Kita bikin delete, terus langsung edit. Nah untuk yang endpoint-nya panjang ini lebih baik di terakhir teman-teman. Terus ini delete task. Oke, jadi delete task udah di initialize di routernya, controllernya udah ada, terus logikanya udah ada, seharusnya kita bisa. Oke, coba nih, saya pengen ngapus yang HTML satu kan, task satu delete gitu, send. Ya task has been deleted. Kita cek lagi, nah udah nggak ada, tailwindnya 2. Kita coba lagi hapus yang satu lagi, harusnya tailwind jadi 1. Nah gitu teman-teman ya. Kita coba lagi yang 0 misalnya, biar tailwindnya hilang, habis. Nah berhasil teman-teman, kita udah berhasil melakukan pembuatan API gitu ya teman-teman ya. Ini salah satu contoh pembuatan API menggunakan Node.js dan juga Express. Terus dengan kebanyakan kebutuhan yaitu CRUD ya teman-teman. Create yaitu post, read yaitu get, terus update yaitu patch, sama ada put sebenarnya teman-teman. Tapi kalau put itu untuk mengedit semuanya. Jadi satu data itu keubah semuanya gitu. Semua propertinya keubah semua. Tapi saya menggunakan patch karena saya ubahnya cuma satu properti aja. Task aja kah? Atau cuma is check-nya aja kah? Terus delete itu untuk ngedelete.
Nah, teman-teman sebenarnya bisa juga teman-teman ngepost habis itu buat nge-get gitu bisa. Cuman tidak proper ya teman-teman. Soalnya get ini tidak bisa mengirim rect.body gitu. Uh, untuk metode ini nggak bisa ngirim data dari klien, sedangkan post ini bisa. Nah, jadi itu sesuai kebutuhan aja, nanti juga tergantung keamanan dan sebagainya, itu bisa dikonsultasikan dengan yang lebih paham gitu ya teman-teman ya. Tapi untuk sekarang ini udah cukup untuk buat contoh RESTful API dengan menggunakan file JSON gitu ya. Ini cuman untuk sebagai contoh penyimpanan data. Nah, itu nanti mungkin untuk di video selanjutnya saya akan lebih perbaiki ini ya. Tadi juga saya juga udah bilang di sini contohnya di add seharusnya ini ada ini ya. Source-nya direct.body-nya ini ada pengecekan gitu. Jadi nggak bisa cuman tasnya doang atau is check-nya doang atau mungkin data yang lain gitu. Jadi di video selanjutnya insya Allah saya akan perbaiki ini, terus juga nanti ada handling errornya, kita coba perbaiki ini semua. Nah, teman-teman bisa lebih paham dan mungkin juga kalau saya bisa nanti akan saya uh, hubungkan ya dengan to-do list kita kemarin. Jadi kalau to-do list kita kemarin kan kita menggunakan menggunakan local storage ya teman-teman ya. Kalau teman-teman buka di web browser ya, buka inspect gitu. Nah, di sini ada local storage teman-teman. Ini teman-teman pakainya kan tadi kemarin di sini ya kita ya. Nah, ini coba kita menggunakan backend biar teman-teman lebih paham apa itu client server, terus cara menggunakan API-nya gitu. Terus apa fungsinya dokumentasi nanti lebih paham lagi karena ya tadi ya, kan ini ada cara-caranya tuh, endpoint-nya apa, cara ngirim datanya gimana. Nah, itu juga termasuk API dokumentasi. Jadi untuk video sekalian, untuk video hari ini saya cukupkan dulu sekian. Kalau ada yang kurang teman-teman bisa tambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.